Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eviriawan dengan NIM S1E1 22012 dari kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh kasus penerapan daripada link binary tree. Ya, baik untuk poin-poin dari penjelasan contoh kasus kali ini terdiri dari 3 bagian. Ada pengertian dari link binary tree itu sendiri, kemudian yang kedua ada contoh kasus penerapan, dan ketiga itu ada contoh programnya. Ya, di sini pengertian daripada link binary tree, di mana link binary tree adalah implementasi dari struktur data pohon binar menggunakan konsep linked list untuk menyimpan elemen-elemen pohon. Dalam implementasi ini, setiap simpul atau node di pohon menyimpan referensi ke simpul-simpul anaknya, left dan right child, serta referensi ke simpul induknya atau parents. Ya, selanjutnya masuk pada contoh kasus penerapan link binary tree. Di sini untuk contoh kasusnya yaitu sistem manajemen restoran, di mana sistem manajemen restoran ini dirancang bertujuan untuk mengelola menu restoran dengan efisien. Setiap item menu memiliki atribut seperti kode item, nama item, kategori. Untuk kategorinya seperti makanan atau minuman, kemudian harga dan status ketersediaan. Sistem ini menggunakan struktur pohon binar untuk menyimpan item menu, memudahkan penambahan, penghapusan, pencarian, dan penampilan menu dalam urutan yang teratur. Ya, kemudian sistem ini memiliki beberapa fungsi utama. Untuk yang pertama itu tambah item menu, di mana tambah item menu ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu restoran. Jika pohon binar masih kosong, item baru akan menjadi root. Jika sudah ada, item ditempatkan pada posisi yang sesuai berdasarkan kode item. Kemudian yang kedua itu mencari item menu, di mana cari item menu ini memungkinkan pencarian item berdasarkan kode. Sistem menelusuri pohon binar untuk menentukan atau untuk menemukan item yang sesuai. Kemudian yang ketiga itu ada hapus item menu. Hapus item menu ini berfungsi untuk menghapus item dari menu. Jika item yang dihapus memiliki 2 anak, sistem akan mengganti item tersebut dengan item pengganti dengan subtree sebelah kanan yang paling kecil. Kemudian yang terakhir, menampilkan menu dengan menggunakan traversal in order pohon binar, yang mana untuk menampilkan semua item menu dalam urutan yang terurut berdasarkan kode item yang memudahkan pemantauan dan pengelolaan menu restoran. Ya, baik, itu penjelasan mengenai contoh kasus tentang sistem manajemen restoran. Nah, selanjutnya di sini ada contoh program mengenai sistem manajemen restoran, contoh daripada penerapan link binary tree. Ya, baik, di sini sudah ada text editor untuk menuliskan program daripada contoh link binary tree. Terlebih dahulu kita menuliskan contoh programnya. Ya, pertama kita membuat kelas dengan nama kelasnya itu menu item. Kemudian fungsi ini sama seperti sebelumnya. Di mana fungsi init ini terdiri dari parameter kode, kemudian nama, kemudian kategori, harga, dan ketersediaan. Kemudian self.kode, self.nama,
self dot. Nah, selanjutnya kita membuat kelas kembali dengan nama kelasnya itu ada kelas restoran. Sama seperti sebelumnya, ini self.root dengan non. Kemudian fungsi selanjutnya ada tambah item dengan parameter itu item. Kemudian if self.root is self.root sama dengan item. Self.root kemudian ada kita membuat lagi fungsi tambah dengan parameternya itu takaran dan item. Masuk pada pengkondisian jika item dot body kecil current dot body and if current dot left is none. Kemudian else current dot right
Kemudian fungsi selanjutnya ada fungsi cari item, di mana parameternya itu ada kode. Berikan nilai dari sel skor cari sel dot dan kode. Kemudian def, dan fungsi berikutnya ada fungsi def cari sel, kemudian diikuti dengan parameter current dan kode. Kemudian fungsi selanjutnya ada def hapus, diikuti dengan parameter kode.
Selanjutnya kita membahas fungsi get main. Parameter current. Fungsi in order. Self dot underscore in order. Let selanjutnya masuk pada contoh penggunaan.
Selanjutnya kita membuat variabel dengan nama item, kemudian dan baik, di sini kita sudah menuliskan programnya mengenai eh, contoh kasus sistem manajemen restoran. Baik, kita jelaskan satu persatu untuk kode yang kita tuliskan mengenai contoh implementasi daripada link binary tree, yang mana di sini untuk kode yang pertama kita membuat kelas dengan nama kelasnya itu menu item. Kemudian diikuti dengan fungsi init, di mana fungsi init ini terdiri dari beberapa parameter atau atribut. Ada atribut kode, nama, kategori, harga, dan tersedia, di mana kode ini digunakan sebagai kode unik untuk item menu, kemudian nama item menu, kemudian kategori di sini yaitu kategori item menu, misalnya makanan dan minuman, kemudian harga item pada menu, kemudian tersedia di sini menunjukkan apakah item itu tersedia, kemudian left dan right, pointer ke kiri dan ke kanan dalam pohon binar. Kemudian masuk ke kelas yang kedua, yaitu kelas restoran, di mana
restoran di sini adalah kelas yang mempresentasikan pohon biner dari item menu, kemudian yang terdiri dari atribut root, root dari pohon biner yang akan menyimpan item menu. Kemudian masuk pada metode tambah item, yang pada bagian ini tambah item di sini digunakan untuk menambahkan item ke dalam pohon biner jika pohon kosong atau self dot root adalah non, ya pas pada pengkondisian adalah non, maka item baru menjadi root. Nah, jika pohon tidak kosong, pemanggilan dot underscore tambah ini untuk menambahkan item pada posisi yang sesuai di dalam pohon. Kemudian masuk pada metode tambah. Metode tambah di sini terdiri dari dua parameter, ada parameter current dan parameter item, di mana di sini digunakan untuk menambahkan item ke dalam subtree yang sesuai. Kemudian jika item kode lebih kecil dari current.kode, item ditambahkan ke subtree kiri. Jika tidak, ditambahkan ke subtree kanan. Ya, masuk pada pengkondisiannya. Kemudian masuk pada fungsi cari item. Nah, fungsi cari item memiliki satu parameter, yaitu parameter kode, di mana parameter kode di sini atau fungsi cari item di sini digunakan untuk mencari item menu berdasarkan kode dengan pemanggilan metode dot underscore cari. Kemudian ada juga fungsi dot underscore cari, di mana di sini digunakan untuk mencari item dengan kode tertentu. Kemudian pengkondisiannya, jika kode lebih kecil dari current.kode, maka cari di subtree kiri. Jika lebih besar, maka cari di subtree kanan. Kemudian hapus item digunakan untuk menghapus item berdasarkan kode dengan memanggil metode dot underscore hapus. Kemudian def underscore hapus digunakan untuk menghapus node dari pohon biner. Kemudian pengkondisian, jika node yang dihapus memiliki dua anak, cari node dengan nilai terkecil dari subtree kanan atau pengganti untuk menggantikan kode tersebut. Kemudian setelah penggantian, hapus node pengganti dari subtree ke kanan. Kemudian masuk pada metode getMin, di mana getMin ini terdiri dari satu parameter, ada parameter current, kemudian masuk pada perulangan. Nah, di sini menemukan kode dengan nilai terkecil dalam subtree yang dimulai dari current. Perulangan di sini ada while current not left is not known. Ya, kemudian masuk pada def in order traversal. Ya, di sini digunakan untuk melakukan traversing pohon dengan metode in order, kiri, akar, dan kanan. Kemudian metode underscore in order di sini digunakan untuk mencetak item menu dengan format tertentu berdasarkan traversing in order. Nah, selanjutnya yang terakhir itu masuk pada proses atau contoh penggunaan. Di sini kita membuat variabel restoran, kemudian pemanggilan kelas restoran, kemudian restoran tambah item, menu item, misalnya untuk menu pertama ada kodenya itu M001, kemudian nama makanan, nama item menu ada nasi goreng, kemudian untuk kategorinya ada makanan, kemudian harga 25.000. Begitu pula dengan yang item kedua dan item ketiga. Kemudian di sini print untuk mencetak dengan cara mencetak pernyataan menu restoran. Restoran.inOrder transversal. Kemudian di sini masuk pada pembuatan instance restoran.
kemudian serta menambahkan beberapa item menu ke dalam restoran, serta mencetak menu restoran menggunakan transaksi in-order. Dan selanjutnya masuk pada item, pembuatan variabel item, di mana di sini kita digunakan untuk mencari item dengan kode tertentu dan menampilkan hasilnya, serta menghapus item dari restoran dan mencetak menu setelah penghapusan. Nah, itulah penjelasan mengenai kode daripada contoh kasus sistem manajemen restoran. Langsung saja kita jalankan untuk melihat hasil daripada program mengenai sistem manajemen restoran. Ya, baik di sini dapat kita lihat bahwa di sini tersedia menu restoran, ada nasi goreng, kemudian menu kedua ayam bakar, kemudian yang menu ketiga yaitu kategori minuman yaitu es teh. Kemudian item yang ditemukan itu ada ayam bakar, makanan, dan 30.000 tersedia. Setelah proses penghapusan, maka setelah proses penghapusan yang item kedua ini yaitu ayam kategori makanan dengan harga 30, setelah kita mencetak ulang maka yang item menu kedua ini sudah tidak ada dalam menu restoran. Ya, di sini untuk yang menu restoran in-order transversal itu menampilkan semua item menu yang ada di restoran berdasarkan transversal in-order dari pohon binar, di mana item ditampilkan dalam urutan kode yang meningkat. Kemudian, item ditemukan di sini menampilkan rincian item menu yang dicari berdasarkan kode. Yang dicari kode tadi yaitu M002. M002 itu berisi menu restoran itu ayam bakar kategori makanan dengan harga 30.000. Kemudian setelah penghapusan, menu restoran setelah penghapusan atau in-order transversalnya itu menampilkan sisa item menu setelah menghapus item dengan kode M002. Transversal in-order ini dilakukan lagi untuk menunjukkan bahwa item tersebut telah berhasil dihapus dari pohon binar. Hal ini membuktikan bahwa tampilan akhir dari pencetakan setelah penghapusan maka tidak muncul item yang memiliki kode M002. Jadi itulah contoh kasus implementasi daripada link binary tree. Ya baik, demikian penjelasan mengenai contoh kasus penerapan link binary tree. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.